Halo Mams, perkenalkan nama saya Fida Ismawati Lasambu. Saya mahasiswa dari Stikes Karya Kesehatan Kendari. Baik, di video kali ini saya akan men-share bagaimana cara pijat laktasi kepada ibu agar dapat memperoleh ASI yang banyak. Seperti yang kita ketahui, ASI yang lancar adalah kunci berkembangnya bagi bayi ya Mams. Namun terkadang berbagai kendala bermunculan. Misalnya seperti pada saat ASI Mams tersendak sehingga dapat menyebabkan payudara Mams bengkak. Nah, persiapan adalah kunci keberhasilan dalam menyusui. Jadi Mams harus selalu semangat untuk mempelajari bagaimana bayi saat lapar dan bagaimana perilaku bayi pasca baru lahir. Ya, jadi ASI tersendak terjadi karena adanya penumpukan pada saluran ASI yang terkadang dapat menciptakan benjolan pada payudara ibu, sehingga si ibu ini akan merasakan nyeri. Hal ini disebabkan karena perlekatan yang tidak benar, posisi yang tidak benar, atau kelainan pada bayi. Hal-hal ini juga yang dapat menyebabkan si bayi ini menghisap ASI lebih sedikit. Atau Mams tidak menyadari kalau si bayinya ini lapar, atau di sisi lain lagi Mams lupa mempamping payudaranya bagi Mams yang tidak menyusui secara langsung karena hal tertentu. Untuk Mams, payudara Mams akan terlihat bengkak dan kemerahan di salah satu sisi atau keduanya. Nah, pada bayi ini bayi akan lebih rewel karena kesulitan mendapat ASI dan aliran ASI pun lebih lambat. Ya, jadi untuk membuat ASI lancar, Mams perlu memberikan ASI pada bayi sesering mungkin atau sesuai permintaan bayi. Nah, kedua, Mams perlu mengosongkan di salah satu sisi payudara, kemudian berpindah di sisi satunya lagi. Nah, yang ketiga, Mams tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu ketat atau bra yang terlalu ketat. Nah, yang terakhir, Mams perlu istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi dan jaga kesehatan ya Mams. Susui dan susui. Jadi itu adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan sumbatan pada payudara Mams. Usahakan susui bayi pada salah satu payudara yang mengalami sumbatan. Selanjutnya, cobalah posisi menyusui yang dibantu oleh gravitas. Tujuannya untuk membantu pengosongan pada payudara. Perhatikan kembali perekatan antara mulut bayi dan payudara. Jadi usahakan mulut dan dagu bayi itu menghadap di sisi payudara yang tersumbat, yang bertujuan agar dagu bayi ini dapat memijat area. Nah, yang terakhir, Mams dapat melakukan kompres payudara dan pijat payudara. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asriana. Di sini saya akan mempraktekkan cara pijat laktasi. Mari kita lakukan. Kita langsung aja praktekkan cara pijat punggung. Yang pertama, menggunakan kedua ibu jari di sisi-sisi tekuk leher, memutar, lalu tarik ke samping. Lakukan sebanyak mungkin dan senyaman mungkin. Gerakan kedua, susuri tulang belakang bunda, lalu pijat di antara sisi tulang belakang bunda dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Gerakan ketiga, tarik dari bawah ke atas, lalu ke samping. Lakukan berulang kali hingga bunda rileks. Gerakan keempat, lakukan gerakan usap menyamping dengan jempol kedua sisi dari bawah ke atas berulang kali. Setiap gerakan bisa bunda ulangi senyaman mungkin. Oke, yang terakhir, lakukan gerakan love sighing. Tekuk jari ke punggung, dilakukan berulang kali, atau juga bisa dilakukan oleh suami
atau orang-orang terdekat dengan secara berulang-ulang kali. Selanjutnya kita masuk pada langkah kedua, yaitu perawatan aerola. Aerola adalah bagian gelap di tengah payudara yang dekat dengan puting. Kadangkala bagian areola ini terdapat sisa-sisa sabun yang harus dibersihkan. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Kita cukup dua bahan. Yang pertama yaitu kapas. Nah, yang kedua itu minyak. Nah, minyaknya ini bisa minyak zaitun atau minyak baby oil. Baik, bagaimana langkah-langkah cara membersihkan bagian areola? Langkah pertama untuk perawatan areola yaitu kita perlu menuangkan. Di sini saya memakai minyak zaitun ya. Jadi kita harus menuangkan terlebih dahulu minyak zaitun kepada kapas. Baik, di sini saya sudah menuangkan. Kemudian kompres area payudara ini atau area areola selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit putar kapas ini mengarah jarum jam seperti begini. Setelah diputar, kita sedikit demi sedikit menarik ya, jadi seperti begini. Ya, pemijatan selanjutnya yaitu gerakan memutar. Jadi gerakan ini bisa dilakukan dari atas sampai menuju puting. Seperti begini. Nah, gerakan ini dilakukan bisa ke semua payudara. Nah, jika terdapat penyumbatan di payudara, bisa dilakukan kembali gerakan seperti begini atau pemijatan memutar ini. Selanjutnya, usap bagian payudara dari atas sampai menuju puting. Seperti begini. Nah, kemudian dilanjutkan gerakan seperti begini. Nah, tujuan dari gerakan ini agar membuat payudara lebih rileks. Yang terakhir, moms bisa mengguncangkan kedua payudara dengan kedua tangan, lalu lepaskan kedua tangan. Iya, jadi prinsipnya seluruh tahapan gerakan ini atau pemijatan ini bisa dilakukan sebanyak mungkin atau senyaman mungkin. Nah, jadi setelah melakukan pemijatan payudara ini, moms bisa mengompres atau menyiram menggunakan air hangat atau air dingin secara bergantian. Jadi itulah tadi cara memijat payudara. Namun jika terjadi peradangan atau infeksi, moms bisa langsung berkonsultasi kepada dokter.